Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya di mata pelajaran matematika dengan kondisi daring lagi. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat belajar kalian. Lalu insyaallah di pekan selanjutnya, di hari Rabu berikutnya, kita bisa bertatap muka kembali walaupun hanya terbatas ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita baca dulu doa Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita masih membahas materi mengenai logaritma. Sebetulnya pengantarnya sudah ya di minggu kemarin, tapi nggak apa-apa. Ibu repeat lagi, ibu ulang lagi, ibu bahas lagi supaya kalian lebih paham mengenai materinya. Hari ini kita lanjutkan lagi berdasarkan dengan ayat yang sudah ibu sampaikan ya di minggu kemarin, bahwa logaritma itu berhubungan dengan kebalikan atau inverse dalam matematika. Selain itu ada juga sifat, karena tidak jauh logaritma itu akan membahas mengenai kebalikan dan juga sifatnya nanti. Seperti yang sudah dijelaskan di minggu lalu ya, bahwa logaritma itu adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari sebuah perpangkatan. Nah, jika diketahui suatu perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka bentuk ini, ibu pakai kursor dulu, kita pakai yang merah. Maka bentuk perpangkatan ini dirubah ke dalam logaritma itu bentuknya menjadi seperti ini. B sama dengan C atau A logaritma B sama dengan C. Biasanya bentuk umum logaritma itu akan seperti ini. Tapi nanti kita akan menemukan kasus atau contoh di mana bentuknya akan seperti ini. Jadi ketika sebuah perpangkatan A pangkat C sama dengan B, jika dituliskan dalam bentuk logaritma, maka bentuknya akan A logaritma B sama dengan C, dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Jadi si A itu bentuknya tidak bisa pecahan atau tidak bisa negatif, karena tadi syaratnya harus A lebih dari 0 dan A sama dengan 1, di mana si A itu disebut dengan basis seperti yang sudah ibu jelaskan kemarin, B itu disebut dengan bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau disebut dengan numerus, dan C itu adalah hasil atau nilai dari logaritmanya gitu. Nah, gitu ya. Nah, perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Ini ada bentuk pangkat, lalu di sini ada bentuk logaritma. Kalian bisa membedakan nih cara mengubah bentuk perpangkatan ke dalam bentuk logaritma. Jika ada 3 pangkat 4 sama dengan 81, ini adalah konsep perkalian berulang ya, konsep perpangkatan. 3 pangkat 4 itu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat konsep perpangkatan. 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Bukan 3 kali 4, tapi 3-nya ada 4. Jadi 3 kali 3 itu 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 itu sama dengan 81. Nah, ini bentuk pangkat ini jika kita rubah ke dalam bentuk logaritma, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 81 itu akan sama dengan 3 logaritma 81 sama dengan 4, karena 3 pangkat 4 itu akan sama dengan 81, di mana 3 itu disebut dengan basis. Masih ingat ya? 3 disebut dengan basis, 81 itu disebut dengan numerus, dan 4 itu disebut dengan hasil dari nilai logaritma.
Yang kedua, 3 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1/81. Sama, kita lihat dulu sifat perpangkatan. Ketika ada A pangkat negatif N, berarti akan sama dengan 1/N. N-nya jadi positif. Sama ini juga, 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81. Atau jangan N deh, karena nanti kalian logikanya, oh ini sama katanya N, kita rubah jadi B misalkan. A pangkat negatif N sama dengan 1/B. Sama, 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81. Karena tadi 3 pangkat 4 itu sama dengan 81, ketika bentuk perpangkatannya ada negatif, berarti maka sama dengannya 1/81. Nah, bentuk ini jika dirubah ke dalam logaritma, itu bentuknya akan seperti ini. Jadi 3 logaritma 1/81 sama dengan negatif 4. Nah, itu adalah contoh merubah dari bentuk pangkat ke dalam bentuk logaritma. Ibu pikir ini udah kalian pahami ya, karena Ibu juga udah ngasih latihannya di minggu lalu dan Ibu sudah jabarkan banyak cara mengubah bentuk perpangkatan ke logaritma, begitupun sebaliknya dari logaritma ke dalam bentuk perpangkatan. Nah, ini yang tadi Ibu tadi bilang akan menemukan B sama dengan C bentuk umumnya. Contohnya gini, jika nilai A sama dengan 10, biasanya 10 tidak dituliskan sehingga menjadi log B sama dengan C. Contohnya seperti ini, 10 pangkat 3 itu akan sama dengan 1000. Balik lagi, kenapa 1000 Bu? Karena 10 dikali 10 itu akan sama dengan 1000. Jadi 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Nah, jika bentuk ini kita rubah ke dalam bentuk logaritma, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi logaritma 1000 sama dengan 3. Nah, bentuk umumnya akan seperti ini. Gitu. Jadi si nilai A atau si nilai basisnya bukan tidak adakan sebetulnya. Cuman memang akan otomatis seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan ada pecahan, misalkan logaritma 10.000 misalkan. Logaritma 10.000 itu akan sama dengan 4. Langsung aja, karena 10 pangkat 4 itu akan sama dengan 10.000 gitu. Jadi si basis nilai A-nya itu sudah tidak lagi di depan. Penulisannya akan logaritma B sama dengan C. Jadi kenapa tadi di depan bentuk logaritma itu ada 2, ada B sama dengan C. Itu harusnya ada logaritma ya. Logaritma B sama dengan C, atau A tadi ya bentuk umumnya. Logaritma logaritma B ya kalau nggak salah, itu sama dengan C gitu. Nah, bentuk umumnya ada yang seperti ini. Ini tuh berlaku hanya untuk bilangan yang nilai A-nya 10. Kalau ini biasanya bentuk umumnya berlaku untuk semuanya. Sebetulnya penulisannya juga bisa kayak gini, misalkan 10 logaritma 10.000 sama dengan 4. Cuman kalau seperti ini biasanya penulisannya tidak ada 10 gitu biasanya gitu. Jadi kalau kalian nanti menemukan kasus logaritma langsung, misalkan logaritma 100 ya sama dengan 2 berarti, karena 10 pangkat 2 itu sama dengan 100 gitu. Nah, gitu ya. Itu adalah bentuk umum dari logaritma. Kalau kalian menemukan kasus seperti itu.
Selanjutnya ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 sifat-sifat logaritma yang harus kalian pahami. Yang pertama, ketika numerus dan basisnya sama, itu akan menghasilkan angka 1. Contoh misalkan A logaritma A sama dengan 1. Ketika kita contohkan dengan angka misalkan 2, logaritma 2 itu akan sama dengan 1, karena pangkatnya gini, 2 logaritma 2 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena kenapa 2? Karena 2 pangkat 1 itu akan menghasilkan angka itu sendiri. Jadi ketika si basis dengan numerusnya sama, itu pasti akan sama dengan 1 gitu. Mau 2 logaritma 2 atau misalkan 5 logaritma 5 juga akan sama dengan 1 gitu. Yang kedua, A logaritma 1 sama dengan 0. Ini mah jelas ya, ketika angka yang dipangkatkan 0 itu akan menghasilkan angka 1 gitu. Misalkan 2 logaritma 1 itu akan sama dengan 0, karena ketika dirubah ke dalam pangkat 2 pangkat 0 itu akan menghasilkan angka 1. Jadi berapapun angka yang dipangkatkan 0 itu akan nilainya pasti akan 1 gitu. Lalu untuk sifat-sifat berikutnya ini tinggal kalian sesuaikan dengan soal yang nanti akan muncul gitu. Nah, ini satu contoh soal, misal ada 5 logaritma 100 dikurangi 5 logaritma 4. Dari soal ini sebetulnya sudah bisa tergambar kalian akan menggunakan sifat logaritma yang mana gitu. Kita lihat dulu basisnya. 5 itu disebut dengan basis, 100 itu disebut dengan nilai logaritmanya. Sama, 5 disebut basis, 4 disebut nilai logaritmanya. Berarti, nah dari soal ini kita harus identifikasi dulu kita mau menggunakan sifat yang mana. Kita lihat dulu dari ke-9 sifatnya. Berarti karena si operasinya ini dikurangi, maka kita bisa lihat nih, mana dari ke-9 sifat ini yang bisa kita implementasikan ke soalnya. Kita lihat yang sifat 9, ketika ada A logaritma B per C sama dengan A logaritma B dikurangi A logaritma C. Ini sama ya, ketika operasinya dibagi, maka operasi selanjutnya dikurangi. Sama berarti yang ini juga. Karena si operasinya ini dikurangi, maka kita akan menggunakan sifat pembagian. Maka pembahasannya 5 logaritma 100 dikurangi 5 logaritma 4 itu akan sama dengan 5 logaritma 100 per 4. 100 per 4 dibagi ya, 100 per 4. 100 per 4 itu sama dengan dibagi 100 dibagi 4 itu sama dengan 25. Karena kita menggunakan sifat ke-9, 100 dibagi 4 itu sama dengan 25. Nah, ini tuh sebetulnya masih bukan bentuk sederhana. Karena kalau kita menyederhanakan itu pasti hasilnya akan yang paling sederhana. Karena si angkanya masih bisa disederhanakan, jadi kita cari angka yang paling sederhana gitu kan. 5 logaritma 25. Dari angka ini sudah terlihat jelas kalau 25 itu sebenarnya bisa dipangkatkan gitu, masih bisa disederhanakan. Jadi ini bukan bentuk akhir dari segalanya gitu. Jadi masih bisa disederhanakan. 5 logaritma 25. 25 itu adalah bentuk pangkat dari 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu bukan 10 ya. 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5, 25. Ingat konsep perpangkatan itu adalah perkalian berulang gitu. Jadi 5 logaritma 25 itu sama dengan 5 logaritma 5 pangkat 2. Tidak terlihat ya, Ibu tulis ulang di sini.
logaritma 5 pangkat 2. Nah, jika seperti ini, sebetulnya ini sudah bentuk paling sederhana. Cuman ada sifat yang bisa menjabarkan logaritma ini. 5 logaritma 5 pangkat 2, kita menggunakan sifat yang ini. Kita identifikasi dulu. Kita menggunakan sifat yang ini ya. Nah, makanya si 2-nya ketika logaritmanya membentuk pangkat, berarti si pangkatnya kita pindahkan ke depan. Jadi karena 5 logaritma 5 pangkat 2, si 2-nya itu adalah pangkat, jadi si 2-nya kita pindah ke depan. Nah, 2 dikali 5 logaritma 5, tersisa 5 logaritma 5. Jika sudah seperti ini, baru bisa kita operasikan ke sini. Kalian jangan pernah bingung, ini 1 dari mana, Bu? Kalian ingat lagi sifat yang ini, ketika basis dengan numerusnya sama, itu akan menghasilkan angka 1 gitu. Ini kan basis dengan numerusnya sama. 5 logaritma 5 itu berapa? 5 logaritma 5 itu sama dengan 1. Jadi kenapa di sini ada angka 1? Si 2 didapat dari ini, jelas ya, 2 dikali 1. Karena hasil dari 5 logaritma 5 itu sama dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Udah. Seperti ini. Jadi hasil dari 5 logaritma 100 dikurangi 5 logaritma 4 itu sama dengan 2 gitu. Nah, ini sebenarnya terbukti bahwa ketika ada soalnya udah bukan lagi taraf soal yang 2 logaritma 2 itu berapa gitu, atau misalkan 2 logaritma 9 dikali 2 logaritma 4 gitu. Itu bukan gitu ya, karena itu hanya menggunakan satu sifat saja. Tapi di sini terlihat bahwa satu soal pun bisa menggunakan beberapa sifat. Kayak contohnya ini aja. Ini di soal ini ya, di soal ini kita menggunakan 3 sifat. Yang pertama sifat operasi. Yang kedua tadi kan ketika ada pangkat, logaritmanya berpangkat, berarti pangkatnya kita pindah ke depan. 2 sifat. Terus ini 3 sifat. Ketika basis dengan numerusnya sama akan menghasilkan angka 1. Jadi ini adalah bukti implementasi dari sifat-sifat logaritma, bahwasanya satu soal bisa dikerjakan lebih dari satu sifat logaritma gitu. Silahkan dicermati ya, diulang-ulang lagi videonya. Satu contoh juga sepertinya sudah mewakili gitu. Jadi kalau untuk logaritma ini sebetulnya pinter-pinternya kita mencari mana nih sifat yang bisa kita gunakan dalam soal ini gitu. Kayak soal ini aja gitu. Contohnya kayak satu soal ini gitu. Jadi bisa menggunakan lebih dari satu sifat, tapi tidak memungkinkan kita juga bisa hanya menggunakan satu sifat logaritma saja. Gitu, silahkan dicermati, diputar-putar ulang videonya. Itu mungkin pembelajaran daring dari Ibu hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan di minggu depan, di pekan depan, hari Rabu kita bisa tatap muka terbatas lagi. Mudah-mudahan ke bagian kelas 10 gitu kan. Kalian mudah-mudahan di bagian kelas 10 kalian gitu bisa tatap muka lagi. Boleh misalkan cari referensi lain di YouTube, di internet, di Google juga banyak. Kalau misalkan dari YouTube atau internet juga nggak ngerti, boleh di screenshot, kita diskusikan bareng-bareng di pekan depan. Atau kalau misalkan Bu ada yang mau tanyain dari video pembelajaran yang sudah Ibu kasih, silahkan ditanyakan di grup pembelajaran saat jam pembelajaran berlangsung. Itu aja mungkin dari Ibu. Selamat menyimak, selamat belajar, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.